Jadi saya banggakan pimpinan Komisi 6, baik yang hadir secara fisik dan secara virtual, Bapak Menteri BUMN, serta Wakil Menteri BUMN. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Pak Herman Khaeron sebagai Kapoksi Partai Demokrat di Komisi 6. Tentunya saya juga berharap Pak Menteri dan para Wakil Menteri beserta teman-teman Komisi 6 diberikan kesehatan, sehat walafiat untuk senantiasa melanjutkan rapat-rapat kita secara virtual dalam waktu dekat ini. Kondisi kita, Indonesia dan dunia, boleh dikatakan sangat genting. Indonesia sangat genting sekali. Merubah kehidupan di dunia, juga merubah kehidupan kita, yang biasanya kita jarang berkomunikasi secara virtual seperti sekarang ini. Nah, dengan perubahan itulah kita harus melakukan dengan cermat dan tentunya tanpa mengurangi tugas-tugas kita sebagai anggota DPR dan kementerian itu sendiri. Saya juga memberikan apresiasi seperti apa yang disampaikan Pak Herman Khaeron, apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Kementerian BUMN baik secara langsung ataupun secara konsolidatif dengan seluruh perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Dan saya juga memberikan apresiasi atas himbauan yang juga diteruskan oleh pemerintah terkait dengan work from home, yang ini sebetulnya juga sangat dilematik bagi kita semuanya. Dilematik jika kita melakukan work from home, artinya produktivitas di tempat-tempat tertentu di BUMN yang produksinya harus dikawal juga pasti sedikit terhambat. Sementara tagline besar kita, BUMN hadir untuk negeri. Kami tentunya hanya mengingatkan sekali lagi agar bisnis BUMN tetap sehat, tetap terkonsolidasi walaupun dilakukan secara jarak jauh. Apalagi kita tahu tahun ini bukan tahun yang menyenangkan. Banyak indikator-indikator ataupun pengamat ekonomi bahkan di dunia memprediksikan pertumbuhan kita juga pasti akan menurun. Bahkan di dunia cenderung negatif. Sehingga perlu pastikan cash flow-nya aman betul para BUMN kita, spending-nya juga tepat sasaran, dikontrol betul, termasuk utangnya. Bayangkan saja kalau pengusaha-pengusaha atau usaha-usaha sektor swasta saja sekarang kesulitan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana BUMN, dan saya yakin sekali Pak Menteri pasti sangat pusing gitu. Tapi saya yakin dengan tangan dingin Pak Menteri dapat mengantisipasi segala tantangan yang ada di BUMN saat-saat sekarang ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan kecil tentunya kita juga mendengar dari apa yang sudah disapu teman-teman yang lain dalam pengajuan Perpu pemerintah terkait dengan keuangan dan stabilitas keuangan negara. Saya mendengar PMN ditarik, artinya PMN tidak lagi disuntik dalam bentuk pernyataan modal negara. Nah, ke depan bagaimana? Kita yakin BUMN juga bisa memberi surat-surat hutang, yang sementara kita harapkan biasanya BUMN selain dari BI yang memberi surat hutang negara di pasar perdana atau pasar yang lainnya. Jangan sampai, sekali lagi kami mengingatkan, BUMN bangkrut, merugi, dan akhirnya terjadinya keresahan dari seluruh karyawan, pegawai-pegawai BUMN, dan tentunya secara holistik juga mengganggu ekonomi Indonesia. Sama seperti yang sampaikan teman-teman, kami juga menyarankan agar utang-utang BUMN itu juga kalau bisa diberikan relaksasi dalam arti direstrukturisasi jika memungkinkan. Tetapi bukan berarti memudahkan bagi mereka yang saat ini sudah plat merah, tidak ada hubungan dengan COVID pun, juga mungkin mereka bermasalah. Prioritas utama kita adalah keselamatan rakyat. Kita harus hadir untuk memberikan solusi. Produksi BUMN di tanah air kita tetap harus Pak Menteri, Wakil Menteri perhatikan. Kita harus bisa menjadi champion. Kalau bisa, ya kita buka kesempatan juga untuk mencari peluang tersebut. Seperti tadi yang disampaikan kawan-kawan, di balik sebuah musibah pasti ada peluang. Kalau kita bisa memproduksi masker secara besar-besaran setelah kebutuhan Indonesia terpenuhi, why not? Itu juga bisa meningkatkan neraca perdagangan kita. Obat-obatan kita, apalagi kita tahu ada 4 BUMN bergerak di bidang kesehatan, Kimia Farma, Bio Farma, dan seterusnya, itu juga bisa didorong agar mereka lebih optimal dalam rangka menyiapkan fasilitas kesehatan berkaitan dengan obat-obatan, vitamin, dan seterusnya. Yang lain-lain memang dilema juga ketika yang sangat dibutuhkan hari ini adalah APD, ventilator. Mungkin tidak BUMN bisa menemukan teknik dan cara lain untuk bekerja sama atau bahkan menyiapkan BUMN khusus yang hanya untuk mencoba memproduksi APD, ventilator yang saat ini langka, yang juga dibutuhkan oleh gugus tugas, Kementerian Kesehatan yang saya pikir jumlahnya sangat banyak. Kita tidak tahu, we never know sampai kapan, until when COVID ini berlangsung. Dan kami terus tentunya mengingatkan agar kementerian untuk menundalah sementara ini proyek-proyek strategis yang sangat mercusuar, yang sangat tidak diperlukan. Bukan berarti membatalkan sehingga mangkrak, tetapi paling tidak menunda sesaat.
sampai dengan strategi untuk refocusing, realokasi, benar-benar berjalan seperti apa yang diinginkan Presiden dan pemerintah. Lain-lain tentunya karena BUMN juga ada fasilitas rumah sakit, ada 35 rumah sakit BUMN, mengapa tidak dijadikan itu pilot project juga, Bapak Menteri? Jangan sampai kita mendengar banyak sekali komplain masyarakat terkait dengan Wisma Atlet. Kalau mereka Wisma Atlet aja yang terdekat dengan Jakarta, fasilitas perawatannya, fasilitas kesehatannya terhambat, bagaimana rumah sakit BUMN yang lainnya? Bagaimana dengan rumah sakit di daerah dan puskesmas? Saya juga memberikan apresiasi contoh rumah sakit RSPP begitu, yang saya pikir memiliki kecepatan dan ketepatan dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat yang berkaitan kesehatan. Dan kami juga mendorong agar BUMN juga bisa bekerja sama kepada laboratorium lainnya, yang hari ini kan terbilang sangat sedikit, 12 laboratorium. Bagaimana kita bisa mengecek masyarakat kita yang sangat besar ini dengan cara mempercepat rapid test dan juga swab test lainnya kalau diperlukan. Tentunya kami fraksi Partai Demokrat dan saya sebagai anggota DPR RI juga memandang BUMN tidak hanya yang berkaitan dengan kesehatannya saja, tetapi BUMN juga harus hadir untuk memastikan ketersediaan LPG, gas, BBM, dan koneksi internet. Kami tadi juga menyampaikan kok masih banyak dari Bapak Ibu yang ada di sini koneksi internetnya terganggu. Berarti itu tetap harus diperhatikan. Jangan sampai dengan jauhnya work from home, kita tidak punya alat komunikasi, alat virtual untuk melakukan rapat-rapat yang produktif, yang efisien, dan dapat memberikan keputusan-keputusan penting. Sebagai wakil rakyat, kami juga sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden dan pemerintah. Social safety net harus disiapkan dengan baik. BLT bisa juga melalui himbara. Jadi bank-bank dari BUMN itu juga bisa lebih teknis dan taktis dalam menyerah terimakan atau mengawal program-program berkaitan dengan bantuan langsung. Stimulus binaan dari PKP, LK, CSR, dari kementerian-kementerian BUMN juga bisa kita kawal dengan sebaik-baiknya. Dan tentu tadi juga sudah banyak yang mention optimalisasikan atau optimalkan peran Bulog. Ketahanan pangan juga yang utama. Kita tidak ingin, dan saat ini negara belum memutuskan untuk melakukan lockdown, tapi pembatasan sosial secara besar. Tapi kalaupun pembatasan sosial, ketahanan pangan kita tidak bisa dipenuhi, mereka juga akan menjadi tidak nyaman. Mereka, the sick cannot wait, the hunger cannot wait. Jadi oleh karena itu, pangan kita harus tersedia. Apalagi sebentar lagi lebaran, sebentar lagi puasa. Jangan sampai terjadi inflasi. Bulog kita harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Perusahaan-perusahaan BUMN kita kalaupun mesti memerlukan stok, lakukan penguatan di sana untuk memperhatikan terkait dengan pengembangan dari kasus pangan COVID ini di seluruh tanah air. Terakhir, tentunya saya memberikan apresiasi kepada kementerian yang juga terus menghimbau agar karyawan dan semua warga BUMN tidak mudik. Walaupun tidak bisa kita batasi orang mudik, tapi ini adalah himbauan yang positif. Imported disease datangnya dari bandara-bandara atau gerbang-gerbang Nusantara kita. Tapi imported disease bisa terjadi sesama pulau atau sesama kabupaten kota kita. Jangan sampai Jabodetabek tren lainnya sudah menurun, second wave-nya ada di daerah-daerah lainnya. Akhirnya merugikan kita semuanya. Akhir kata, kami akan kawal Pak Menteri, BUMN harus terus hadir untuk nanti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.